Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Nawawi dalam video pembelajaran dan pembahasan web programming 3. Kali ini saya akan membuat video pertemuan 4 ya. Karena video pertemuan 3 sudah selesai, jadi lanjut di video pertemuan 4. Kita lihat untuk pertemuan 4-nya adalah membuat halaman transaksi booking peminjaman ya. Nah, jadi di sini sudah mulai membuat transaksinya. Pada tahap ini user melakukan klik tombol booking ya. Jadi ini narasinya. Pada tahap ini user melakukan klik tombol booking pada buku yang diinginkan. Di sini ya. Jadi nanti di sini ada daftar buku yang ingin dipinjam, berarti klik tombol bookingnya gitu. Lanjut ya. Nanti buku yang tadi diklik akan dimasukkan ke dalam keranjang yang mana dimasukkan ke dalam tabel temporary yang sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya setelah booking, untuk menyelesaikan transaksi booking, user harus melihat tampilan keranjang. Nah, untuk melihat tampilan keranjang bisa dilakukan melalui menu booking ya. Nah, pada tampilan keranjang ini ada dua tombol nanti. Nah, kita lihat nih, untuk melihat tampilan keranjang melalui menu ini, booking 0 buku. Jadi kalau belum ada yang klik booking, maka ini masih 0. Kalau sudah klik booking, akan masuk ke tabel temporary dan di sini nanti ada status berapa yang sudah di booking gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada dua tombol tadi untuk lanjutkan booking dan selesai booking. Tombol lanjutkan booking digunakan untuk bisa melakukan booking kembali dengan buku yang lain. Dan untuk selesai booking berarti untuk menyelesaikan booking agar data booking disimpan ke dalam sistem dan bisa dilakukan untuk peminjaman. Lanjut di sini lanjut di sini ada penjelasan apa yang harus dibuat untuk bisa melakukan transaksi booking tadi. Nah, di sini membuat model booking dan model pinjam. Di video sebelumnya kita sudah sempat membuat model booking hanya sedikit untuk supaya tampilan home-nya tidak error ya, karena ada di tampilan home ada pemanggilan model booking. Nah, di sini model booking berisi script ya, kemudian model pinjam juga. Masing-masing bisa dilihat scriptnya dari 33 sampai dengan 37. Nah, oke, lanjut. Untuk membuat controller selain model booking, kita juga membuat controller booking itu sendiri ya. Nanti ada juga pembuatan controller pinjam. Nah, ditambah booking, sudah booking sampai dengan habis booking. Baru nanti pinjam. Oke, berarti kita pertama akan membuat model booking terlebih dahulu ya, atau boleh sekalian gitu ya, istilahnya bikin controller bookingnya sekalian membuat model bookingnya, karena saling terkait ya, biar tahu ini fungsi untuk buat apa gitu ya, biar ada. Oke, kita buka codingnya. Ini kita masih di ubah anggota, kita close aja ya, sudah ada detail buku juga sudah, member. Oke, mungkin di close saja dulu. Dan home ini untuk detail buku sama apa nih? Ya, udah detail buku. Di close saja. Nanti bisa kita buka kembali jika dibutuhkan. Nah, di sini berarti kita sudah membuat satu satu folder lagi untuk booking gitu ya. Kita coba buka modulnya di 33 ya, halaman 33 sampai halaman 37. Nah, ini untuk model booking ya. Kita sudah buat satu get data where, nanti kita buat ini juga. Kita langsung bikin model saja dulu, nggak apa-apa ya, biar cepat. Kita masuk ke folder model dan model bookingnya kita buka lagi. Nah, kita tambahkan
metodenya. Pertama metode get data, nggak pakai where, jadi artinya dia akan menampilkan semua data dalam tabel bookingnya ya. Get data, oke. Ini function seperti biasa. Langsung kita klik get data. Get data ini kita buat satu parameter tabel saja ya, tabel ya. Nah baru di sini karena get, ingat untuk menampilkan data atau mencari data harus ada return, karena kalau tidak ada ini maka tidak tampil. This db ya, kemudian get, kita pakai tabelnya pakai parameter biar dinamis. Oke, simpan. Kemudian selanjutnya selain get data dan get data where, ada lagi join order, get order limit. Nah ini kalau ini untuk menampilkan data tapi ada batas limitnya. Public function get order limit, join order, get, simpan detail. Kita buat get order limit, get order by limit ya. Function get order by limit, get order by limit. Nah variabelnya apa? Table order limit. Jadi kita buat variabelnya table order limit, string table, string order, string limit. Nah ada tiga parameter. Jadi ketika ini digunakan, biasanya sih kalau yang begini nih untuk pembatasan tampilan dengan adanya paging ya, paging. Tapi kayaknya nggak dipakai, tapi nggak apa-apa, nanti barangkali ada kelanjutan ya, bisa digunakan. This db order by order descending. Nah di sini this db order by ya, string order sama descending. Kemudian is db limitnya kita buat limitnya di sini pakai limit string limit, dan terakhir return di db get listing table. Nah udah. Kemudian buat metode join order juga pakai parameter where ya. Buat metode join order function join order dengan satu parameter where, kemudian db select from join db select. Nah selectnya adalah bintang ya, artinya dia pilih semua. db from-nya booking, kita pakai alias booking alias bo, jadi biar nggak panjang-panjang ketik booking ya. Kemudian join booking detail, this db join. Kemudian di sini booking detail dari tabel booking detail. Kemudian bahwa untuk booking detail kita pakai alias d ya,
ID booking di booking detail sama dengan ID booking di BO di booking ya. Nah, di sini D.ID booking sama dengan BO.ID booking. Nah, jadi ini joinnya. Ini join dari detail booking ya. Kemudian masih ada lagi this, join lagi DB, joinnya buku, join buku dengan alias BU karena nanti biar nggak sama ya. Kalau B doang ada booking ada buku, jadi BO sama BU. Kemudian where BU ID sama dengan D ID buku. Nah, di sini BU ID buku di tabel buku sama dengan D ID buku. Seperti itu di buku, kemudian baru tampilkan where-nya ya. Is BB where-nya string where. Terakhir return is db get. Nah, getnya dari apa nih? Getnya saja yang nggak pakai karena sudah ditentukan from-nya ya. Nah, ini untuk order. Selanjutnya selain join order ada simpan detail. Nah, karena transaksi yang diterapkan ada transaksi one to many, artinya bisa menyimpan beberapa produk dalam satu transaksi. Jadi menyimpan data beberapa buku dalam satu kali booking ya. Jadi kita buat function simpan detail. Ini function simpan detail. Simpan detail. Ada parameternya where ya. String where sama dengan 0. Kemudian buat SQL string SQL sama dengan ini pakai itu ya. Insert ini pakai huruf kapital biar dibedakan mana yang perintah SQL mana yang kalimat kita. Insert itu masukkan ke booking detail ya. Masukkan ke booking detail. Pastikan harus sama nama tabelnya, booking detail. Kemudian disebutkan ada ID booking, kemudian ada ID buku. Booking detail hanya menyimpan ID booking dengan ID buku. Kemudian kita ngambilnya berdasarkan dari tabel temporary. Select ya. Select booking ID buku. Booking ID buku. ID booking bukan ID buku ya. ID booking. Kemudian ada lagi temporary data.id buku. temp.id buku. Selanjutnya from booking. From booking. Kemudian dan temp. From booking dan temp. Dari booking dan tabel. Yang mana where temporary ID user sama dengan
system.id user, kita toggle web dulu, sama dengan booking ID user, sama dengan booking ID user. Nah itu ya. Dan where booking ID user sama dengan where, and and where lagi and booking ID user, booking ID user sama dengan, pakai titik ya, ini salah bukan koma, titik, sama dengan string where. Nah, jadi seperti itu, sama dengan string where, pakai titik. Salah. Nah, string where kalau sudah, baru kita execute nih SQL-nya. Nah, this is the query. Execute string SQL. Script SQL-nya di execute dengan db query. Itu untuk simpan detail. Dan untuk simpan data ke dalam tabel tertentu, ini masih fleksibel dan tabel datanya ya, masih masih dinamis, jadi belum ditentukan tabelnya, ditentukannya pada saat pas pemanggilan ini ya. Untuk simpan data atau insert data ya, buat function untuk insert data, insert data dengan variabel, tabel, dan data. Table dan data. Oke. Ini insert table dan data. Is db insert string table dan string data. Selanjutnya untuk update, delete ya. Jadi ada update, ada delete. Untuk update dan delete. Update, delete pakai table data where ya. Kita buat, kita pakai ini aja, copy, tinggal ganti jadi update. Update data. Table data where. String where. Kemudian di sini juga sama, string where, tinggal diganti update. Nah, ini bisa seperti ini, update data. Bisa yang langsung 3 parameter, bisa juga dibuat kayak gini, tidak langsung satu baris gitu, bisa ya. Ini delete kurang lebih sama, kita copy saja, copy, delete ya, delete data, tabel where, karena hapus cuma ada 2, tabel sama where, jadi kita hapus. Kita bikin 2 kayak di modul, di sini delete, tambahin 1 di atasnya untuk where-nya, this db where-nya adalah string where. Nah, is db where, db delete.
Nah, ini untuk insert, update, delete. Selanjutnya, selain insert, update, delete, ini juga ada untuk find, pencarian berdasarkan where limit ya. Kemudian ada mengosongkan data temporary, nanti ini digunakan untuk mengosongkan temporary. Kemudian ada function create table ya, untuk membuat tabel temporary ketika dikhawatirkan belum ada tabelnya, jadi otomatis akan dibuatkan dari coding. Dan yang terakhir, select join show temporary, kode otomatis. Nah, masih banyak ya untuk booking. Ini find where, kita buat function, kita namanya find where ya, find where. Ada where, nggak pakai where ya, ini where-nya jadi sebuah variabel where, kita hapus aja nggak apa-apa. Kemudian nah di sini query mencari record berdasarkan ID-nya. This db limit 1 ya, kita bikin pencariannya dibatasi satu data saja. This db limit sama dengan 1. Ini pakai koma ya, pakai ketik nggak? Oh enggak, 1. Kemudian return, jangan lupa return ya, return this db get. Nah, bisa get where, bisa get. Jadi di sini langsung disebutkan buku sama string where ya. Nah, itu find. Kemudian selanjutnya untuk membuat perangkat tabel ya, perangkat tabel untuk mengosongkan tabel temporary find, kosongkan data, kosongkan tabel. Sini perintahnya kosongkan data ya, kosongkan data. Double spasi, pakai table saja, variabel table, string table. Kemudian kita buat db-nya is db truncat ya, is db truncat. Nah, boleh di return truncat string table, itu untuk memasukkan data. Selanjutnya untuk membuat tabel temporary, function create time ya, di sini create time, perintahnya berupa SQL, this db query langsung gitu ya, this db query. Nah, di sini langsung query-nya. Table if not exist, membuat tabel jika tidak ada gitu ya. Di sini create table if not exist. Gimana sih tulisan exist? Salah nih tulisannya. Exist, oh gitu. Ini sebelum exist. Temporary tabel temnya dengan kolomnya ID booking, varchar sebesar
12 ya, varchar 12, tanggal booking sini date ya, date time ya, date time, kemudian email user, kemudian varchar ya, email usernya varchar sebesar 128, dan yang terakhir ID buku integer, ID buku integer. Nah, sudah. Oke, sudah. Kita buat tutupnya dulu, tutup dari sini ya, tutup dari temporary. Kemudian buat yang function check-in. Function check-in, function select join, apakah parameternya ada ya, langsung di bawahnya db select db from booking ya. This db select sudah, this db from booking, kemudian this db join, this db join. Nah, di sini yang join adalah detail booking, booking detail, where booking detail ID booking sama dengan booking ID booking, booking detail titik ID booking sama dengan booking sama titik ID booking. Nah, ini join lagi ya, join lagi, this db join buku booking itu ID buku sama dengan buku ID, booking detail titik ID buku sama dengan buku titik ID. Nah, sudah. Baru this db get. Nah, oke, itu show temporary untuk menampilkan temporary-nya ya, sama kode otomatis dua function lagi. Buat function show time, nah, show time where ya, string where, return this db get everywhere, return this db get tabel temporary, kemudian dengan ada variabel where.
terakhir membuat kode otomatis untuk booking ya. Kode otomatis function kode otomatis. Apa ini? Table key ya. Table nama tabelnya table sama kuncinya, kunci primernya key. Kunci primer key. Kemudian kita buat nih select db ya. List db select. Nah, ini perhatikan harus paham right ya, dia ngambil right. Kemudian get key dari key-nya gitu ya. String key tick sebanyak 3 as code, jadi kode. As kode. Nah, kode jadi kode. False. Nah, ini penjelasannya. Jadi ambil key-nya nanti dari kolom apa gitu ya. Kalau dari ID booking berarti di sini key ID booking. Nah, nanti ID booking itu ada ID booking nanti ada kode-kode yang diambil 3 digit terakhir ya, bagian right key ID booking 3 digit terakhir. Kemudian menggunakan alias kode, jadi nanti yang dipanggil kodenya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita buat order by key descending supaya yang diambil selalu di nomor terakhir ya. Is db order by string key descending. Nah, ini supaya selalu yang diambil adalah key yang paling terakhir, jadi bertambah satunya enggak ini, maksudnya enggak mengulang dengan nomor yang sama, tapi dia akan bertambah otomatis satu persatu. Kemudian limit 1 ya dibikin supaya tidak terjadi error karena menampilkan banyak data. Is db limit sama dengan 1. Oke. Selanjutnya query is db get table. Nah, di sini yang di query db get table. Query sama dengan is db get string table. Ini salah. Ini table ya. Kemudian ini table ya, sudah. Table kita samakan table dah. Kemudian ada if jika query 6 row-nya jika query 6 row lebih kecil lebih besar daripada 0, artinya tidak kosong gitu ya. If query 6 row string query 6 row ada 6 row ada ya 6 rows daripada 0, maka kita query 6 row maka data query row, string data sama dengan string query tick row. Nah, kayak gini. Kode integer value,
string kode sama dengan invalid data code string data code. Nah, di sini data code ditambah 1. Nah, jadi tambahnya 1 tambah 1. Jadi kodenya itu kan kalau yang ditabel menjadi string ya, supaya bisa diedit atau bisa dijumlahkan di konversi menjadi integer dulu, integer value dari code ditambah 1. Jadi hasilnya adalah kode. Nah, itu selanjutnya, selain itu ya, ini else jika belum ada. Ini kan jika sudah ada data, maka kita query row kemudian ditambah 1 dari data yang ada. Tapi jika belum ada, string kode sama dengan ini sama dengannya 1, langsung ditambahin 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Udah. Kemudian di bawahnya ada kode max strpad ya, kode max string, kode max strpad kode 30 strpad left string kode 30 strpad left strpad left udah jadi dead code max. Jadi ini apa namanya, ditambahkan 0 di depannya ya. Jadi kalau misalkan dia cuma 1, apa yang ditambahkan sebanyak 3 nolnya ya, sebanyak 3 digit 0. Nah, baru digabungkan dengan date ya, dmy. Kode jadi string kode jadi sama dengan penggabungan ya, date dmy kemudian digabung dengan code max ya, code max gabung dengan code max. Terakhir return kodenya jadi. Oke, sudah untuk booking, model booking sudah jadi ya, lumayan banyak, sudah 38 menit. Oke, saya akhiri dulu video kali ini, masih di pertemuan part 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.